Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan membencimu, dijamin hidupnya bakal centang perenang. Ya, apa itu centang perenang itu? Centang perenang itu kacau balau, porak-poranda, hancur lebur. Ya, sekarang ketika perpisahan itu terjadi, mayoritas yang muncul apa? Kita tetap berusaha mencintainya, kita terus berusaha mengupayakan untuk bisa kembali, untuk bisa dimaafkan kesalahan kita, walaupun belum tentu kita juga yang salah. Tetapi yang bersangkutan terus membenci kita, terus pergi sejauh-jauhnya dari kita, memusuhi kita, memutus silaturahmi, dan seterusnya tadi. Ya, nah, jadi ya, perpisahan itu biasanya akan menghasilkan kebencian pada kedua belah pihak. Ada yang seperti itu. Mereka berpisah karena di dalam prosesnya terus saling menyakiti, saling menghina, saling menyindir, akhirnya saling membenci dan berpisah. Masih mungkin tidak dua anak manusia ini untuk kembali bersama? Mungkin saja. Tetapi ada satu hal yang menjadi persyaratan mereka kembali setelah mereka melampaui proses waktu. Ya, jadi waktu itu luar biasa betul. Sebuah pohon tuh ya, kemudian kita sudah melihat biji atau buah yang kecil-kecil itu sudah keluar tuh, tapi masih misterius. Apakah buah ini akan tumbuh menjadi buah yang besar dan matang, atau kemudian buah ini akan lepas dari pohonnya ketika masih kecil karena faktor hama dan seterusnya, atau dia tumbuh tapi bantet begitu, tidak besar ya, atau dia tumbuh besar tetapi rasanya asam atau tidak manis ya. Itu yang bisa menjawab apa? Misteri waktu. Begitu juga kita tidak tahu nih 10 tahun ke depan kita bakal jadi apa. Yang bisa kita lakukan apa? Berdoa, memohon yang terbaik agar 10, 20, 30 tahun ke depan kita menjadi orang yang sukses, sehat walafiat, awet muda, kaya raya, bahagia, sukses, selamat dunia akhirat. Itu yang bisa kita lakukan. Setelah itu kita iringi dengan usaha. Tapi apa yang betul-betul akan terjadi di 10 tahun ke depan dari sekarang, tidak ada yang tahu. Itu yang mengetahui hanya ilmu yang ada di sisi Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, jadi dua anak manusia yang saling membenci tadi, mungkin kebencian itu akan bertambah setelah itu mereka menikah dengan orang lain dan saling melupakan. Tapi juga banyak terjadi, justru setelah perpisahan itu terjadi, mereka merenung, berpikir, dan menjadi lebih bijak, menemukan, ya kenapa sampai ribut terus, kenapa sampai berantem terus, karena faktor emosi, ego yang sama-sama besar, padahal basicnya mereka saling mencintai. Akhirnya setelah merenung, setelah berpikir, mereka bisa kembali lagi. Ya, perpisahan itu juga bisa saja terjadi yang membenci hanya salah satu pihak. Dalam konteks ini kita, ya, kita masih sangat mencintainya dan bahkan mungkin akan selalu mencintainya,
menempatkan namanya, menempatkan dirinya, menempatkan seluruh kenangan bersamanya di tempat yang paling indah, di tempat yang paling istimewa, paling spesial di dalam hati kita. Tetapi dia membenci kita. Ya, dia terus saja menghina kita dan menyalahkan. Bahkan mungkin bisa saja mengatakan bahwa kebersamaan yang pernah terjadi bersama kita itu adalah kesalahan, kebodohan terbesar di dalam hidupnya. Dan dia selalu mengatakan bahwa dia menyesal pernah bersama-sama dengan kita. Itu bisa juga terjadi. Nah, maka orang yang membenci kita, maka dijamin hidupnya bakal centang perenang itu tadi, bakal porak-poranda, bakal babak belur. Karena apa? Karena ketika kita menjalani hubungan bersama dia, kita mencoba ya memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Misal nih ya, ada sepasang suami istri menikah secara siri karena si wanita posisinya masih dalam proses pendidikan. Ya, sebagai seorang suami, dia sudah melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dia berusaha tidak hanya nikahnya ini siri, tetapi menjadi nikah yang resmi, menemui orang tuanya, ketemu bapaknya cuma dikasih punggungnya saja. Ya, berkali-kali berusaha untuk menemui ibunya, selalu ditolak. Dan ketika perpisahan itu terjadi, si wanita kemudian mengatakan, saya menyesal. Padahal, kenapa sampai terjadi seperti ini? Ya karena yang menolak kedua orang tuanya, agar tidak kunjung bisa meningkatkan status pernikahan itu menjadi resmi. Ia menolak orang tuanya terus, tapi yang disalahkan di kemudian hari sang suami terus. Suaminya mengalah, ya, agar proses pendidikan sang istri bisa lancar, tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan sirinya dan seterusnya yang bisa saja membuat kuliahnya menjadi terhambat. Sang suami mengalah karena pengen melihat istrinya sukses, mandiri, survive, lepas dari fasilitas yang selalu diberikan oleh orang tuanya. Tapi dalam perjalanannya selalu yang disalahkan sang suami tadi. Dalam perjalanannya sang suaminya terus mencintainya, ya, terus menghiasi doa-doanya dengan nama sang istri, memohon kepada Allah agar mereka berjodoh dunia akhirat, memohon kepada Allah agar mereka bisa bersama-sama lagi, memohon kepada Allah agar istrinya ini sadar, ya, dan kembali kepada dia. Sang suami tidak punya kesalahan di situ, ya. Dia walaupun tidak salah mencoba minta maaf, tapi maaf tidak pernah diberikan. Lebih memilih berpisah, dan kemudian sang istri karena merasa nikah siri ini tidak ada ikatan apapun, pergi menikah dengan laki-laki lain. Nah, dalam konteks yang demikian, ya, ketika Anda seperti halnya yang dilakukan oleh sang suami ini, Anda sudah melakukan hal yang benar, ya, Anda sudah melakukan segala hal yang memang harus Anda lakukan. Anda sudah melakukan segala kebaikan yang bisa Anda lakukan. Maka orang yang membenci Anda, ya, bahkan menghina Anda, bahkan merendahkan apa yang pernah Anda lakukan, maka hidupnya akan centang perenang. Ya, nah, kita bisa lihat tuh orang-orang yang baik di dalam surat Al-Kautsar
ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kepadamu telah diberikan nikmat yang banyak. Ya, kepada diri kita ini sudah diberikan nikmat yang begitu banyak. Contoh yang dilakukan oleh sang suami tadi apa? Walaupun sekarang istrinya digondol orang lain, dia tetap bersyukur kepada Allah. Diberikan kesempatan untuk bisa merawat, menjaga, menafkahi, mendidik, mencintai, menyayangi, menjaga sang istri walaupun hanya 1,5 tahun. Ya, dia bersyukur dengan nikmat yang banyak tadi. Kemudian pada ayat yang kedua dijelaskan, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah atau dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya, jadi kita bisa lihat dari dua ayat ini. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar, bahwa sesungguhnya kepada kamu, kepada kita semua, itu telah diberikan begitu banyak nikmat. Tentu itu peringatan bagi kita agar kita bersyukur dengan keadaan apapun yang kita hadapi pada saat ini. Ya. Kemudian pada ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Kita tidak pernah kurang-kurang solatnya. Solat fardu kita kerjakan, solat sunnah nawafil kita kerjakan, bahkan juga mungkin menjadi imam solat di mana-mana, dan berkurbanlah. Ya, kurban dalam definisi yang biasa dipahami kita kerjakan setiap masuk Yaumin Nahar, Idul Kurban, kita mengerjakan ibadah kurban. Ya, kurban dalam arti yang lebih luas. Ketika orang mendiskreditkan kita, menghina kita, merendahkan kita, kita bersabar, ya, dan terus memohon pertolongan dan keadilan dari sisi Allah. Ketika orang tertidur lelap, malam hari kita bangun, ya, kita korbankan waktu tidur kita, waktu istirahat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika orang makan-makan, kita lebih memilih untuk berpuasa sunnah. Nah, maka orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepadanya, kemudian dia juga selalu siap untuk berkorban demi Allah, ya, memberikan hidupnya hanya untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah. Maka pada ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, bahwa sesungguhnya orang-orang yang membencimu, maka mereka adalah orang-orang yang terputus. Ya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu, maka mereka adalah orang-orang yang terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari karunia Allah, terputus dari kasih sayang Allah, terputus dari ampunan Allah, terputus dari pertolongan Allah, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mantan membenci Anda. Orang kalau sudah terputus dari karunia Allah, terputus dari rahmat Allah, terputus dari pertolongan Allah, terputus dari ampunan Allah, terputus dari perlindungan Allah, dan seterusnya, maka dijamin hidup mantan Anda karena membenci Anda bakal centang perenak, bakal porak-poranda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.